Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat pesat. Banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ini. Di antara penaklukan-penaklukan besar yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah penaklukan Damaskus. Damaskus merupakan kota yang amat istimewa dengan permukaan tanahnya yang hijau, tanamannya subur, kebun-kebunnya yang banyak menghasilkan buah, airnya yang jernih, dan berbagai keindahan lainnya. Pasukan Islam berhasil menaklukkan kota ini di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Sebelum kota ini ditaklukkan, telah terjadi serangkaian pertempuran antara pasukan Islam dan pasukan Romawi di gerbang-gerbang kota. Ketika itu pertempuran terjadi begitu sengit, pasukan penakluk terus berusaha memasuki gerbang kota. Sementara itu, di sekeliling Damaskus juga terjadi pertempuran antara pasukan penyerang dan pasukan yang bertahan. Lalu orang-orang Romawi berusaha meminta perlindungan kepada penguasa Tuma seraya berkata, "Apakah kami harus berdamai dengan orang-orang Islam, atau engkau akan memberi jalan keluar untuk kami?" Lalu penguasa Tuma pun berjanji untuk memerangi pasukan Islam. Dia menyiagakan pasukan di depan pintu-pintu gerbang untuk menyergap pasukan Islam. Mereka bergerak menyerang pada malam hari, tapi pasukan Islam sanggup bertahan sehingga terjadilah pertempuran besar-besaran di seluruh pintu gerbang. Pertempuran di gerbang Tuma menjadi peperangan paling dahsyat ketika itu. Sangat banyak pasukan Romawi yang terbunuh sehingga yang masih hidup terpaksa mundur meninggalkan ribuan teman-teman mereka yang telah tewas. Setelah dilakukan pengepungan selama 70 hari, akhirnya Khalid bin Walid bisa menyeberangi parit menggunakan sampan. Pasukan Islam naik ke benteng musuh dengan menggunakan rantai yang dilempar lalu disangkutkan ke atas benteng. Selain itu mereka mengaitkan beberapa buhul tali untuk digunakan seluruh pasukan Islam menaiki benteng. Setelah pasukan Islam berhasil naik ke atas benteng, mereka turun membuka pintu gerbang ke sebelah timur dengan mudah. Sesaat kemudian, pertempuran pun kembali pecah. Ketika pasukan Romawi yang berada di dekat gerbang Al-Jabiyah mengetahui peristiwa di gerbang timur, mereka segera mengirim utusan untuk menemui Abu Ubaidah. Mereka menawarkan akan menyerahkan Damaskus dengan cara damai. Abu Ubaidah menerima tawaran itu tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan Khalid bin Walid di gerbang timur. Setelah dilakukan penyerahan, Abu Ubaidah pun masuk ke dalam kota. Di tengah kota dekat gereja Maria, beberapa orang pasukan Khalid bertemu dengan utusan Abu Ubaidah yang telah menerima penyerahan kota dari tangan musuh. Setelah Abu Ubaidah menaklukkan kota lewat jalan damai, pasukan Islam pun menguasai seluruh Damaskus. Penaklukan Madain. Ketika pasukan Islam sampai di dekat kota Al-Madain, pasukan Persia segera mengangkat perahu dan rakit dari sungai Tigris. Kemudian mereka membakar semua jembatan yang terhubung ke kota bagian timur. Namun ternyata, saat berhasil menggunakan perahu-perahu yang baru dibuat oleh penduduk setempat yang kemudian dia gunakan bersama pasukannya untuk mencapai Al-Madain. Setelah banyak musuh yang terbunuh dan pasukan Islam semakin mendekati Al-Madain, sebagian besar pasukan musuh melarikan diri dan masih ada sebagian mereka yang terus bertempur untuk mempertahankan Al-Madain. Kala itu pasukan Islam harus menghadapi perlawanan sengit selama beberapa waktu. Akhirnya pihak musuh menyerah setelah tak mampu bertahan menghadapi kepungan pasukan Islam di sekeliling kota Al-Madain. Dengan penyerahan diri tersebut, maka takluklah salah satu kota terpenting di Persia. Penaklukan Al-Madain ini menjadi titik tolak penaklukan yang dilakukan pasukan Islam terhadap kota-kota Persia lainnya. Penaklukan Baitul Maqdis. Dari Al-Jabiyah, Khalifah Umar bin Khattab lalu bergerak menuju Baitul Maqdis untuk melakukan perjanjian damai dengan kaum Nasrani. Kala itu Umar bin Khattab mengajukan syarat agar semua elemen kekuasaan Romawi segera meninggalkan Baitul Maqdis dalam waktu 3 hari. Sebelum Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa lewat pintu yang dimasuki Rasulullah pada malam Isra, Umar bin Khattab lalu melakukan salat tahiyat masjid yang dilanjutkan dengan salat subuh bersama umat Islam lainnya. Pada rakaat pertama, Umar bin Khattab membaca surah Al-Sad yang di dalamnya terdapat ayat sajadah.
dan pada rakaat kedua Umar bin Khattab membaca surah Al-Isra. Seusai salat Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ahbar tentang letak sakrah, dan Ka'ab bin Ahbar lalu langsung menunjukkan batu istimewa itu. Umar bin Khattab bertanya demikian karena telah terjadi pertikaian panjang dan amat sengit antara kaum Yahudi dan Nasrani. Setiap kali kaum Yahudi menang, kaum Nasrani berusaha menghilangkan tempat sakrah itu dengan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah. Bahkan amat lazim bagi kaum perempuan Nasrani membuang pembalut mereka ke tempat tersebut. Semua tindakan itu dilakukan oleh kaum Nasrani karena sakrah merupakan kiblat bagi kaum Yahudi. Sementara itu bagian yang digunakan oleh kaum Nasrani sebagai tempat pembuangan sampah adalah dari tempat sakrah sampai mihrab Daud. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab memang tidak dapat mengetahui letak sakrah karena batu istimewa itu telah tertimbun sampah dan kotoran. Umar bin Khattab lalu memerintahkan orang-orang yang berasal dari Yordania untuk membersihkan semua kotoran dan sampah yang menimbun sakrah. Dari sakrah, Umar bin Khattab melangkahkan kakinya menuju gereja makam suci yang ditemani oleh Patriark Agung Sophronius. Ketika Umar bin Khattab sedang berbincang-bincang mengenai perjanjian damai dengan Sophronius, datanglah waktu salat. Umar bin Khattab pun langsung bertanya kepada Patriark Agung agar menunjukkan tempat yang bisa digunakan untuk salat. Serta-merta Sophronius mengizinkan Umar bin Khattab untuk mengerjakan salat di dalam gereja itu. Namun Umar bin Khattab menolak hal itu. Seraya mengatakan bahwa jika dirinya salat di dalam gereja bersejarah itu, ia khawatir akan memberi legitimasi kepada umat Islam untuk mengubah gereja tersebut menjadi masjid hanya karena alasan bahwa Umar bin Khattab pernah salat di dalamnya. Kekhawatiran inilah yang juga membuat Umar bin Khattab selalu menolak melaksanakan salat di semua gereja lainnya. Sehingga kaum Nasrani pada saat itu benar-benar yakin bahwa Umar bin Khattab dan umat Islam pasti menepati semua opsi perjanjian damai yang mereka lakukan dengan kaum Nasrani. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan perjalanannya dengan Sophronius menuju ke gereja tempat kelahiran Yesus di Bethlehem. Lagi-lagi tiba waktu salat. Ketika ia berada di gereja tersebut, Umar bin Khattab pun langsung mengerjakan salat di tempat tersebut. Namun seusai salat, kekhawatiran Umar bin Khattab kembali muncul. Ia lalu menambahkan poin dalam perjanjian damai untuk tidak mengubah gereja kelahiran Yesus menjadi masjid hanya karena ia mengerjakan salat di dalam gereja tersebut. Menurut Dr. Muhammad Sayyid Wakil, tindakan Umar bin Khattab yang bersedia salat di dalam gereja tempat kelahiran Yesus, namun menolak melakukan salat di gereja makam suci dan gereja Konstantin adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bagi umat Islam, seluruh muka bumi adalah masjid. Selain itu untuk menghilangkan kesan yang mungkin muncul dalam hati Sophronius, bahwa Umar bin Khattab membenci gereja karena sesuatu yang tidak ia utarakan. Penaklukan Elia terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 16 Hijriah. Akan tetapi Al-Balazuri berpendapat bahwa peristiwa penting itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Sementara itu mayoritas ahli sejarah justru sering menempatkan peristiwa penaklukan Elia dalam rangkaian kejadian penting yang terjadi tahun 15 Hijriah. Di Al-Quds Khalifah Umar bin Khattab tinggal selama 10 hari. Umar bin Khattab menggunakan waktu tersebut untuk menghapus kekuatan bersenjata atas wilayah Al-Quds seperti yang lazim dilakukan terhadap daerah yang telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Umar bin Khattab juga membagi wilayah kekuasaannya untuk mempermudah jalannya pemerintahan, sekaligus menunjuk penguasa bagi tiap-tiap daerah tersebut. Setelah selesai melakukan semua itu, Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Alur penaklukan yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Umar bin Khattab menganggap bahwa tugas utamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum sampai 1 tahun menjadi khalifah, Umar bin Khattab telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 635 Masehi, Damaskus, ibu kota Suriah, telah ia tundukkan. Setahun kemudian seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah pertempuran hebat di lembah Yarmuk di sebelah timur anak sungai Yordania, keberhasilan pasukan Islam dalam penaklukan Suriah di masa Khalifah Umar bin Khattab tidak lepas dari rentetan penaklukan pada masa sebelumnya. Khalifah Abu Bakar telah mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah ke front Suriah. Ketika pasukan itu terdesak, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid yang sedang dikirim untuk memimpin pasukan ke front Irak.
untuk membantu pasukan di Suriah. Dengan gerakan cepat, Khalid bersama pasukannya menyeberangi gurun pasir luas ke arah Suriah. Ia bersama Abu Ubaidah mendesak pasukan Romawi. Dalam keadaan genting itu, wafatlah Abu Bakar As-Siddiq dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai kebijaksanaan lain. Khalid yang dipercaya untuk memimpin pasukan di masa Abu Bakar, diberhentikan oleh Umar bin Khattab dan diganti oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Hal ini tidak diberitahukan kepada pasukan hingga perang selesai, dengan tujuan supaya tidak merusak konsentrasi pasukan dalam menghadapi musuh. Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin setelah dikepung selama 7 hari. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah melanjutkan penaklukannya ke Hama, Kinisrun, Lazikiyah dan Aleppo. Surahbil dan Amru bin As bersama pasukannya meneruskan penaklukan Baisan dan Yerusalem di Palestina, kota suci dan kiblat pertama bagi umat Islam itu dikepung oleh pasukan muslim selama 4 bulan. Akhirnya kota itu dapat ditaklukkan dengan syarat harus Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang menerima kunci kota itu dari Uskup Agung Sefronius, karena kekhawatiran mereka terhadap pasukan muslim yang akan menghancurkan gereja-gereja. Dari Suriah, pasukan Islam melanjutkan langkahnya menuju Mesir dan meraih banyak kemenangan di wilayah Afrika Utara. Wilayah Mesir merupakan wilayah yang telah dikuasai oleh bangsa Romawi sejak tahun 30 sebelum Masehi, dan menjadikan wilayah subur itu sebagai sumber pemasok gandum terpenting bagi Romawi. Berbagai macam pajak naik sehingga menimbulkan kekacauan di negeri yang pernah diperintah oleh Fir'aun tersebut. Amru bin As meminta izin Khalifah Umar bin Khattab untuk menyerang wilayah itu. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab masih ragu-ragu karena pasukan Islam masih terpencar di beberapa front pertempuran. Akhirnya, permintaan itu dikabulkan juga oleh Khalifah dengan mengirim 4.000 tentara ke Mesir untuk membantu ekspedisi itu. Tahun 18 Hijriah, pasukan muslimin mencapai kota Aris dan mendudukinya tanpa perlawanan, kemudian menundukkan Pulisium, Al-Farama, pelabuhan di pantai Laut Tengah yang merupakan pintu gerbang ke Mesir. 1 bulan kota itu dikepung oleh pasukan kaum muslimin dan dapat ditaklukkan pada tahun 19 Hijriah. Satu demi satu kota-kota di Mesir ditaklukkan oleh pasukan muslimin. Kota Babilonia juga dapat ditundukkan pada tahun 20 Hijriah, setelah 7 bulan terkepung. Iskandaria, ibu kota Mesir, dikepung selama 4 bulan sebelum ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Ubaidah bin Samit yang dikirim oleh Khalifah dari Madinah sebagai bantuan untuk pasukan Amru bin Esh yang sudah berada di front peperangan Mesir. Cyrus menandatangani perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dengan jatuhnya Iskandaria ini, maka sempurnalah penaklukan atas Mesir. Ibu kota negeri itu dipindahkan ke kota Fustat yang dibangun oleh Amru bin As pada tahun 20 Hijriah. Dengan Suriah sebagai basis, gerak maju pasukan ke Armenia, Mesopotamia bagian utara, Georgia, dan Azerbaijan menjadi terbuka. Demikian juga dengan serangan-serangan terhadap Asia Kecil yang dilakukan selama bertahun-tahun. Seperti halnya Perang Yarmuk yang menentukan nasib Suriah, Perang Kadisiyah pada tahun 637 Masehi, menentukan masa depan Persia. Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menundukkan kota itu. Kemenangan yang diraih di daerah itu membuka jalan bagi gerakan maju tentara muslim ke dataran Efrat dan Tigris. Setelah dikepung selama 2 bulan, Yazdagrid III, Raja Persia melarikan diri. Pasukan Islam kemudian mengepung Nahawan dan menundukkan Ahwas tahun 22 Hijriah. Pada tahun itu pula, seluruh Persia sempurna berada dalam kekuasaan Islam. Sesudah pertempuran sengit di Nahawan, Isfahan juga ditaklukkan. Demikian juga dengan Jurjan, Georgia, dan Tabristan, Azerbaijan. Orang-orang Persia yang jumlahnya jauh lebih besar daripada tentara Islam, yaitu 6-1, menderita kerugian besar. Kaum muslimin menyebut sukses ini dengan kemenangan dari segala kemenangan. Dari uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa kekuasaan Islam pada masa itu meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Mesir dan sebagian besar Persia. Di balik kesuksesan Umar bin Khattab, setelah kita lihat betapa cepat dan pesat perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab tersebut, setidaknya dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya. Tujuan utama Umar bin Khattab dalam melakukan penaklukan adalah untuk menyebarkan dakwah tauhid dan membantu kaum yang tertindas, sehingga tidak jarang penduduk tempat yang ditaklukkan malah membantu pasukan Islam.
Kepiawaian Umar bin Khattab dalam mengatur strategi penaklukan dan mengatur daerah yang telah ditaklukkan, yaitu jika menaklukkan suatu daerah, maka ia akan melucuti persenjataan daerah tersebut. Umar bin Khattab juga berhasil menemukan satu sistem militer yang tidak pernah dilakukan siapapun pada saat itu. Ibnu Jarir menyatakan bahwa Umar mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sesaat sebelum terjadinya pertempuran Qadisiyah yang isinya berbunyi, "Jika engkau sudah menerima suratku ini maka pecahlah pasukanmu menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Jelaskan kepada mereka tentang tindakan itu, angkatlah pemimpin untuk tiap-tiap pasukan, berilah perintah pemimpin-pemimpin itu di depan semua pasukan, hormati mereka di depan anak buah mereka, dan serahkan panji-panji pasukan pada prajurit yang paling cepat memacu kudanya." Isi surat inilah yang diterapkan Khalid bin Walid ketika menjadi panglima tunggal dalam perang Yarmuk terhadap pasukan Islam setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan para panglima pasukan penaklukan di Syam. Pada saat itu Khalid memecah pasukannya menjadi 36 batalion, dan setiap batalion terdiri dari 1.000 orang prajurit. Kemuliaan hati, keluhuran akhlak, dan kebijaksanaan Umar bin Khattab yang membuat musuh percaya dan kagum terhadapnya. Sebab semua penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selalu memberikan dampak yang positif bagi bangsa-bangsa yang mendiami wilayah taklukannya. Bukti kepiawaian Umar bin Khattab dalam bidang strategi militer. Setelah pertempuran Nahawan, semua kawasan Persia siap ditaklukkan oleh pasukan Islam. Mereka akan dengan mudah menaklukkan daerah-daerah yang berada di sebelah timur Sungai Tigris. Apalagi setelah pasukan Islam berhasil menaklukkan Irak dan semua wilayah yang berada di sebelah selatan Teluk Arab. Terlebih setelah kita tahu bahwa Khuzestan, Al-Ahwas, telah ditaklukkan dan pemimpinnya, Hurmuzan, mau memeluk Islam. Pasukan Islam berhasil mendayagunakan kekuatan mereka, demi melanjutkan kemenangan yang telah dicapai. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk membagi pasukan menjadi beberapa kelompok pasukan yang lebih kecil. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang panglima menuju kawasan-kawasan dalam wilayah kerajaan Persia. Pasukan yang dipilih oleh Umar bin Khattab adalah pasukan yang benar-benar ikhlas dalam berjihad demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.